Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 9 yang berjudul Struktur Pasar dan Persaingan Harga. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkannya, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam teori persaingan sempurna, ekonomi klasik, pasar terdiri dari sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu, kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta ketersediaan informasi, semuanya telah dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, Islam lebih menekankan pada aspek kebebasan dan aspek kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kebebasan. Setiap orang akan dihisab secara individu. Dalam hal ini telah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 95, yang artinya, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Jadi, tanggung jawab penuh dari perbuatan seseorang muslim adalah kebutuhan yang didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, dimulai dari dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang dan berakhir dengan keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, kebebasan adalah saudara kembar dari pertanggungjawaban, karena kebebasan selalu diikuti dengan pertanggungjawaban. Aspek yang kedua adalah aspek kerjasama. Kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sistem yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Untuk mendapatkan orientasi sosial di kalangan muslim, maka Islam mengenalkan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya. Hal ini disebut dengan fardu kifayah. Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Pembahasan selanjutnya mengenai pasar persaingan sempurna. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah produsen banyak, artinya ada banyak penjual. Yang kedua, price taker atau pengambilan harga, artinya penetapan harga sesuai dengan harga yang ada di pasar. Ketiga, produsen bebas keluar masuk pasar sebagai penjual. Keempat, homogeneous produk, artinya setiap produk persis sama sehingga konsumen tidak mempunyai kecenderungan memilih barang. Dan yang kelima, full knowledge, artinya pembeli atau konsumen benar-benar memiliki informasi dan pengetahuan yang sempurna terhadap kondisi produk. Dan yang keenam, kurva permintaan yang dihadapi produsen adalah elastisitas sempurna. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, pembeli sangat mengetahui harga pasar. Kekurangannya, tidak mendorong inovasi baru. Penjual menjual produk yang sama dengan harga yang berlaku di pasar. Kelebihan yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Kelemahannya, kebebasan masuk pasar dengan sangat mudah akan menimbulkan keuntungan perusahaan tidak bertahan lama. Kelebihan yang ketiga, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang rendah. Kekurangannya dapat menimbulkan ongkos sosial. Adanya penekanan efisiensi yang sangat tinggi sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, kelebihannya adalah terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen atau memiliki karakteristik yang sama.
Kekurangannya membatasi pilihan masyarakat karena barang yang dihasilkan cenderung sama. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah harga cenderung stabil karena penetapan harga sesuai dengan harga yang ada di pasar. Dan kekurangannya adalah keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya adalah kurva demand pada pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal atau disebut elastis sempurna. Bila penjual menjual dengan harga di atas harga pasar, kuantitas permintaan nihil atau QD sama dengan 0. Bila pembeli ingin membeli dengan harga di bawah harga pasar, penjual tidak akan menjual. Alhasil QD sama dengan 0 karena penjual dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik, yaitu pada harga pasarnya. Titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR karena bentuk kurva permintaan D berupa garis horizontal, maka kurva permintaan D berhimpit dengan kurva marginal revenue atau MR dan dengan kurva average revenue atau AR. Sedangkan kurva penawaran S adalah kurva MC. Jadi titik keseimbangan pada titik P aksen, Q aksen, yaitu ketika MC bertemu dengan kurva MR. Dalam hal ini S sama dengan D. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar sayur. Sayuran juga merupakan komoditi penting di Indonesia, misalnya seperti cabai, bawang, sawi, tomat, dan sebagainya. Pasar sayur juga jadi salah satu contoh pasar persaingan sempurna, karena harga sayur tidak bisa ditentukan oleh tiap penjual dan pembeli, melainkan mengikuti mekanisme pasar terkait permintaan dan penawaran. Pembahasan yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini, penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang dijualnya sifatnya heterogen atau berbagai jenis barang. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa jenis, yaitu monopolistik, monopoli, dan oligopoli. Yang akan kita bahas pertama adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, karena mengandung unsur-unsur sifat persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah terdapat banyak perusahaan yang menjual. Yang kedua, perusahaan dapat mempengaruhi harga produk. Yang ketiga, sifat produk yang dihasilkan berbeda corak atau beragam. Yang keempat, ada kebebasan perusahaan keluar masuk pasar. Yang kelima, konsumen kurang memahami produk di pasar. Dan yang terakhir, iklan sangat diperlukan untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya, kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen atau perusahaan. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Kemudian, kekurangan dari pasar monopolistik itu sendiri. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup
besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Dan yang terakhir, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna karena harga yang ditawarkan cenderung lebih tinggi. Terdapat istilah diferensiasi produk. Dalam persaingan monopolistik, produk-produk yang dihasilkan meskipun mirip tetapi tidak identik. Contoh diferensiasi produk adalah rokok, sabun, dan lain-lain. Ada dua macam diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi produk real. Artinya, variasi-variasi karakter fisik seperti variasi kandungan bahan kimia dalam dua merek deterjen. Yang kedua, ada diferensiasi produk artificial. Artinya, variasi terbatas hanya pada kemasan, merek, dan promosi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa merek-merek tertentu memiliki kualitas yang istimewa, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Contohnya dalam pasar air mineral. Di Indonesia ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua dan Le Mineral. Masing-masing memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda seperti kemasan, kemudian ada kualitas, dan ada juga ukuran yang membedakan produk antara Le Mineral dan Aqua atau dengan produk saingan lainnya. Dalam konteks industri air mineral di Indonesia, perusahaan yang beroperasi di pasar ini memerlukan strategi yang efektif untuk menjaga persaingan dan posisi pasar dalam menghadapi persaingan dengan produsen lainnya. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli atau ihtikar adalah bentuk pasar yang hanya ada satu perusahaan, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli diperbolehkan dalam Islam, namun membatasi produksi atau menjual lebih sedikit barang untuk dapat mengambil keuntungan di atas keuntungan normal disebut monopolisren atau ihtikar adalah haram. Pasar monopoli memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, industri hanya terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti serupa. Yang ketiga, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Dan yang terakhir, faktor promosi iklan kurang diperlukan. Kemudian, faktor-faktor pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan menguasai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat berproduksi dengan skala ekonomis. Artinya, perusahaan dapat menghasilkan produk semakin besar jumlahnya dengan biaya yang serendah mungkin dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, perusahaan diberikan hak monopoli oleh pemerintah atau organisasi tertentu sehingga mempunyai hak eksklusif seperti hak paten dan hak cipta. Tadi kita sudah membahas tentang ihtikar. Kemudian yang saat ini kita bahas adalah larangan ihtikar. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa ihtikar yang dilarang adalah menimbun barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya ketika harga mahal dan kemudian menjualnya kembali. Ia tidak menjual barang tersebut secara langsung, tetapi menyimpannya sampai harga naik. Akan tetapi, jika dia bawa barang tersebut dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah, kemudian menyimpannya untuk kebutuhan sendiri atau langsung menjualnya, maka itu tidak termasuk ihtikar.
maka hal itu tidak termasuk ihtikar dan tidak diharamkan baginya. 3 kriteria larangan penimbunan. Yang pertama, barang yang terkumpul melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama setahun. Kita hanya bisa menyimpan barang dari 1 tahun seperti yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menimbun untuk dijual nanti saat harganya tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, baru dijual, sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. Yang ketiga, barang yang ditimbun atau dimonopoli adalah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Contoh pasar monopoli. Contoh pasar monopoli di Indonesia adalah PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Adalah salah satu perusahaan yang memiliki monopoli dalam pasar listrik di Indonesia. Dalam kasus PLN ini, pemerintah memiliki wewenang dalam menentukan harga listrik yang dapat dilihat pada tarif listrik yang bervariasi di berbagai wilayah. Meskipun monopoli PLN menyebabkan beberapa masalah, pemerintah masih menjaga perusahaan ini untuk menjadi pasokan listrik ke seluruh Indonesia. Pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa produsen yang memproduksi barang yang bersaing, yaitu situasi di mana terdapat beberapa perusahaan yang mengendalikan pasar. Ciri khusus dari pasar oligopoli adalah masuknya perusahaan baru ke dalam industri tertentu sulit untuk mengatasi persaingan yang ada, dan persaingan eksternal juga tidak dapat mempengaruhi perusahaan yang sudah ada. Keuntungan oligopoli akan menjadi besar jika semua perusahaan bergabung menjadi satu. Kondisi ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif melalui negosiasi antar perusahaan untuk menetapkan satu perusahaan sebagai penentu harga. Apabila semua perusahaan menetapkan harga yang sama, maka tidak ada lagi alasan bagi pembeli untuk memilih satu perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Penurunan harga oleh satu perusahaan menyebabkan perusahaan lain menurunkan harga mereka lebih banyak lagi, yang mengakibatkan perubahan harga. Dampak yang dihasilkan adalah akan menghancurkan harga pasar itu sendiri. Menurut M. Amanan pada tahun 1992, pasar oligopoli dalam Islam situasinya menunjukkan persaingan yang tidak sempurna antara beberapa perusahaan. Penetapan harga pada pasar oligopoli menurut Islam sebenarnya tidak diperbolehkan karena menyebabkan kenaikan harga akibat persaingan bebas dan mengakibatkan kekurangan produksi. Meskipun permintaan tinggi atau meningkat yang pada akhirnya akan menyebabkan kelangkaan barang. Selain penetapan harga, Islam juga melarang diskriminasi harga untuk menipu penjual atau pembeli yang tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku di pasar saat itu. Contoh pasar oligopoli di Indonesia adalah industri semen. Industri semen di Indonesia dikategorikan sebagai oligopoli, yaitu pasar yang ditandai dengan keberadaan beberapa produsen atau penjual yang memiliki kekuatan mengendalikan harga dan pasar. Dalam industri semen terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar, seperti Semen Indonesia dan Holcim Indonesia.
Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.